Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan share sejarah singkat Kampung Naga Tasikmalaya. Sebelum mendengarkan jangan lupa sediakan kopi. Oke, langsung saja, selamat mendengarkan. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subrek ya. Berdasarkan keterangan bahwa sejarah Kampung Naga ditulis pada sebuah buku dalam bahasa Sanskerta, Sanskrit, namun disayangkan bahwa pada sebuah buku peristiwa pembakaran kampung tersebut oleh GKS, sekitar tahun 1956, musnah terbakar termasuk benda-benda sakral berupa alat-alat senjata yang disimpan di Bumi Ageng dan beberapa yang disimpan oleh para penduduk. Mengungkap sejarah Kampung Naga tanpa berpegang kepada buku itu oleh Kuncen yang sekarang bernama Saudara Sutija dianggap pelanggaran terhadap keturunan Karuhun. Yang dimaksud Karuhun adalah Sembah Dalem Singaparna yang dimakamkan di komplek Kampung Naga sebelah barat. Di sebelahnya terdapat 3 makam lainnya yang tidak diketahui namanya dikelilingi pohon-pohon berumur ratusan tahun yang lebat di atas sebuah bukit. Sedikit yang bisa diceritakan tentang keturunan Sembah Dalem Singaparna. Beliau mempunyai 6 saudara laki-laki, yaitu Raden Kagok Katalayah Nulencing Sang Seda Sakti dimakamkan di daerah Taraju Kabupaten Tasikmalaya diwarisi Kawedukan Kekebalan. Ratu Kuncung Kudratullah dimakamkan di Karanggunung Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, disebut Eyang Mudik Batara Karang diwarisi kebedasan kekuatan fisik. Pangeran Mangkubawang dimakamkan di Mataram, Yogyakarta, diwarisi kepercayaan keduniawian kekayaan. Sunan Gunung Jati, Kalijaga dimakamkan di daerah Cirebon diwarisi pengetahuan pertanian. Sunan Gunung Komara dimakamkan di daerah Banten diwarisi kepercayaan dan kepintaran. Pangeran Kudratullah dimakamkan di daerah Gedong Kabupaten Garut diwarisi pengetahuan agama Islam. Untuk mendapatkan bahan-bahan autentik pada kira-kira tahun 20-an, buku sejarah tersebut di atas pernah dibawa ke museum di Jakarta, kemudian duplikatnya ada di sana. Keadaan sekarang sudah jauh berubah, artinya terbuka bagi orang luar untuk berkunjung, tapi dalam hal tradisi bagi lingkungan penduduk di sana masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Banyak diantaranya yang sudah mengembara di luar daerah, juga telah terjadi perkawinan campuran. Kebudayaan adat sampai sekarang masih dipertahankan. Pengaruh Kuncen sebutan Kokolot mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bulan-bulan tertentu diisi dengan upacara-upacara tradisional. Di sini nampak pengaruh agama Islam. Faktor utama adalah ziarah ke makam Sembah Dalem Singaparna, disebutnya hajat sasihan. Bulan Muharram diadakan pada tanggal 27 Muharram merupakan upacara pengantian tahun. Bulan Mulud diadakan pada tanggal 12 Maulud merupakan upacara membersihkan benda-benda, senjata-senjata dan 14 keris yang dianggap sakral baik yang ada di Bumi Ageng, sisa yang dibakar GKS maupun yang disimpan penduduk. Pada upacara itu dibawa dalam buku beralas daun pisang, di bawahnya diisi beras. Bulan Jumadil Akhir diadakan pada tanggal 16 dan 17 Jumadil Akhir merupakan upacara ngikis memagari makam Sembah Dalem Singaparna. Bulan Puasa diadakan Sabada Id. Bulan Rayagung diadakan pada tanggal 10 Rayagung. Mengenai tanggal-tanggal tersebut di atas dapat berubah mengingat dapat dilakukan pada hari-hari tertentu, yaitu Minggu, Senin, Kamis, Jumat, sedangkan hari-hari lainnya tidak boleh dipakai tabu. Pada upacara-upacara tersebut di atas pokok upacara adalah ziarah dan setelahnya baru upacara lainnya. Tidak semua turut dalam upacara ziarah, malah kaum wanitanya tidak boleh. Pemimpin upacara Kuncen pakaian ditentukan secara khusus. Jubah putih, ikat kepala totopong, pemakaiannya sehari-hari penduduk Kampung Naga pakai ikat kepala, ikat bersarung, tali pinggang putih. Setiap upacara didahului dengan keramas. Hal-hal yang dilarang pada waktu ziarah adalah memakai kaos dalam, celana dalam dan memakai perhiasan. Perumahan menarik sekali bentuk dan konstruksi perumahan semua satu tipe.
Rumah panggung, dinding dari bambu, sesek, atap injuk ukuran hampir sama menghadapi kedua arah ke selatan atau ke utara. Bentuk perumahan dan material yang dipergunakan lain daripada itu tidak boleh tabu, seperti tidak boleh pakai genting, jurei, tidak boleh mempunyai alat-alat perabotan rumah tangga seperti mebel dan pada bulan Mulut tidak boleh melakukan perbaikan rumah. Tamu-tamu tidak diterima di serambi depan dengan beralasan tikar jadi tidak nampak sama sekali perbedaan ekonomi yang miskin dan kaya. Faktor kemewahan dianggap akan merusak kehidupan sehari-hari umumnya hidup dari hasil pertanian yang sebagian besar dikonsumsi sendiri. Di samping itu dari hasil kerajinan tangan anyam-anyaman boboko, topi dan dudukui galabang untuk perkebunan akan dijual belikan sampai jauh keluar daerah. Sepintas lalu sosial ekonomi relatif lebih rendah dari penduduk kampung lain di sekitarnya tapi kenyataannya tidak demikian. Cara berpakaian bagi kampung naga berlaku larangan berpakaian baju kurung dalam bentuk apapun, tidak boleh bersepatu dan bersandal. Bagi kaum pria pakai ikat dan tidak boleh berambut panjang kecuali wanita. Bagi pengunjung dari luar tidak berlaku ketentuan tersebut hal yang dianggap tabu. Di samping hari-hari tertentu yang tidak boleh dipergunakan soal perumahan, pakaian dan tidak boleh menyebut Singaparna nama kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menyebutnya Galunggung hal tersebut dihubungkan dengan nama sembah dalam Singaparna. Benda-benda sakral berupa senjata-senjata yang disimpan di Bumi Ageng, sebagian habis terbakar pada waktu pembakaran gerakan Kartosuwiryo GKS. Kesenian. Ada beberapa jenis kesenian yaitu tembang gembrung umumnya terdiri dari 2 orang tiap irama diikuti nyanyian-nyanyian bahasa Sunda atau Jawa yang isinya berupa pepatah pada upacara selamatan diselingi ibing. Tembang sajak terdiri dari 5 orang seperti reok. Angklung buhun rombongan antara 15 sampai 20 orang. Ada indung, engklak dan lain-lain alat tabuhan lain dilarang tabu antara lain, kendang dan gong, pesta, hiburan rakyat. Lauk kicuhan, upacara marak di kali. Ngabagong, dahulu khusus untuk seba kepada bupati dengan memakai jam